Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok manajemen risiko logistik yang beranggotakan Harif Asyuri, Tasya Amara, dan Isminur Oktaviani akan menjelaskan terkait hasil dari analisis manajemen risiko yang terdapat dari film Deepwater Horizon. Selamat menyaksikan. Nah, film ini bermula dari seorang kepala teknisi, Mike Williams, yang harus kembali bekerja di pengoboran minyak di Deepwater Horizon. Di wilayah lepas pantai itu, Mike Williams bekerja sama dengan Jimmy Harrell, manajer instalasi lepas pantai. Suatu hari, Mike dan Jimmy terkejut ketika mengetahui bahwa para pekerja pulang lebih awal tanpa melakukan serangkaian pemeriksaan sesuai prosedur. Mike khawatir akan terjadinya masalah yang mengancam proyek milik kontraktor swasta Transocean tersebut. Kekhawatiran ini diperkuat setelah para eksekutif perusahaan mendesak pengeboran tanpa memikirkan resiko dan potensi bahaya yang mengancam nyawa. Pada akhirnya, proyek itu terus berlanjut dengan serangkaian pengeboran minyak, meski sangat beresiko. Operasi itu awalnya berjalan lancar dan sesuai rencana, namun terdapat salah satu proses pengeboran yang gagal total dan memicu ledakan besar. Nahas, kekhawatiran Mike terjadi. Ledakan itu bahkan menewaskan anggota tim pengeboran yang tengah bertugas. Berdasarkan hasil identifikasi risiko yang terjadi pada film Deepwater Horizon, dikategorikan risiko internal yang ditimbulkan dari adanya kesalahan atau risiko dalam perusahaan itu sendiri. Jika dilihat dari kasus tersebut, ketika teknisi melakukan uji tekanan dan gas tetapi menghasilkan hasil yang tidak sesuai, di mana seharusnya hasil uji tekanan dan gas bernilai 0-0, tetapi ketika dilakukan uji hasilnya tidak sesuai, maka teknisi memberitahukan kepada pihak BP bahwa hasilnya tidak sesuai, namun pihak BP tetap ingin melakukan pengeboran tersebut dan tidak menghiraukan peringatan yang diberikan. Kemudian pihak BP memaksa teknisi untuk tetap melanjutkan pengeboran agar proyek berjalan sesuai dengan rencananya, hingga akhirnya terjadilah ledakan dan kebakaran di Deepwater Horizon. Dalam film tersebut dan sesuai kenyataan secara jelas digambarkan bagaimana BP berusaha menghemat dana dengan tidak melakukan inspeksi mendalam pada uji semen. Untuk melakukan uji coba ketahanan semen, maka BP harus membayar perusahaan kontraktor Schlumberger. Namun, BP memilih untuk mengabaikan prosedur tersebut dan memulangkan tim Schlumberger. Selanjutnya, ketika dilakukan uji tekanan dan gas, hasilnya tidak sesuai dengan prosedur, namun pihak BP terus memaksa teknisi untuk tetap melakukannya agar proyek dapat selesai tepat waktu sesuai dengan rencana, dan mengabaikan peringatan teknisi yang telah memberitahu untuk tidak melakukan pengeboran di area tersebut. Namun, teknisi akhirnya mengikuti perintah BP karena tekanan yang dilakukan BP kepada teknisi. Ketika pengeboran itu dilakukan, terdapat gas yang masuk melalui celah inti beton yang mengakibatkan ledakan dan mengakibatkan kebocoran minyak di rig Deepwater Horizon sehingga menyebabkan pencemaran laut dan habitat makhluk hidup lainnya. Hal yang tidak dilakukan perusahaan adalah tidak dilakukannya uji semen dengan alasan menghemat biaya pengeluaran dan ingin cepat dilakukannya pengeboran minyak. Ketika perusahaan melakukan uji tekanan dan uji gas, pipa penyumbat terdapat perbedaan nilai tekanan yang mana harusnya memiliki nilai yang sama, yaitu 0:0. Tapi kenyataannya ketika uji coba tekanan menunjukkan angka 1395 PSI dan 0 pada gas pipa penyumbat yang berarti tidak boleh dilakukannya pengeboran minyak di daerah tersebut. Berdasarkan film Deepwater Horizon dan beberapa sumber lain menyebutkan bahwa ledakan sekaligus kebakaran yang terjadi di kilang minyak Deepwater Horizon di Teluk Meksiko mengakibatkan dampak yang sangat besar, di antaranya yang pertama adalah menyebabkan 11 orang pekerja tewas dan 17 orang terluka dari tragedi ini. Yang kedua, kebakaran kilang minyak ini juga menyebabkan Deepwater Horizon tenggelam usai 2 hari terbakar. Kemudian kejadian ini membuat 2100 km dari pantai Teluk Amerika Serikat tercangkup minyak, lantaran ada 134 hingga 206 juta galon minyak yang tumpah ke Teluk Meksiko. Selain itu, kematian satwa liar di sekitar Teluk Meksiko terjadi, termasuk di antaranya 800.000 burung dan 65.000 penyu. Yang keempat, berdasarkan cita satelit,
Tumpahan minyak tersebut telah mencemari 180.000 km persegi wilayah tersebut atau setara dengan luas negara bagian Oklahoma. Yang kelima, dampak tumpahan minyak ini sangat meresahkan bagi ekosistem lingkungan sekitar, baik bagi tanaman, hewan, maupun manusia di sekitar kawasan tersebut. Sebuah studi juga menemukan fakta mengejutkan, di mana dalam radius 15 km dari pantai, sepertiga orang tua di kawasan tersebut melaporkan masalah fisik dan kesehatan mental pada anak-anaknya seperti telinga berdarah, mimisan, dan menstruasi yang lebih awal pada anak perempuan. Kemudian, bagaimana keadaan perusahaan dan kilang setelah kejadian? Perusahaan yang ditetapkan pemerintah Amerika Serikat sebagai pelaku utama adalah British Petroleum atau BP, sehingga BP harus mengganti atau membayar sebesar 65 miliar dolar. Yang kedua, keadaan kilang setelah kejadian adalah kilang tenggelam usai 2 hari terbakar dan tidak bisa dioperasikan kembali. Yang selanjutnya, kilang tersebut bahkan menumpahkan minyak ke laut yang tentu menimbulkan pencemaran yang sangat luar biasa. Demikian yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.